رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا أبواب العون وانقذني وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بفهمك يا الله يا ربنا. اللهم فقهنا وفقهنا وعلمنا وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuba'u mawqufun wa in kharaba. Wala yuba'u mawqufun wa in kharaba. Falau in hadama masjidun wa ta'adzarat i'adatuhu lam yabi wa lam ya'udu milkan bihalil imkani sholati wal i'tikafu fi ardihi aw jaffa syajaru al-mawqufu aw qala'ahu raihun lam yabtulil waqfu fala yuba'u wa la yuhabu bal yantafi'ul mawqufu alaihi walau bija'lihi abwaban illam yumkinuhu ijaratuhu khashban bihalihi fa in ta'adzara al-intifa'u bihi illa bistihlakihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuba'u mawqufun wa in kharaba. Dan tidak boleh diperjualbelikan barang wakaf wa in kharaba, meskipun sudah hancur ia. Yang namanya benda wakaf tak boleh untuk didagangkan, diperjualbelikan, kendati pun sudah hancur. Coba bayangkan, ada seseorang mewakafkan sebuah tempat untuk masjid, artinya untuk bisa orang salat, ibadah, iktikaf. Apakah bahagian dari satu masjid itu, bahagian daripada masjid, ada kamar yang dekat dibuatkan untuk tempat sembahyang perempuan, diwakafkan, itu tidak boleh dijual, kendati pun sudah rusak. Arti hancur sini maksudnya dah rusak, kayak macam rasanya tidak ideal lagi untuk hari ini nak pakai kah, tak boleh juga dijual. Oh, tidak ada bisa dia makaikan itu, tempat tinggal itu, tanah kan boleh dia salat, boleh dia duduk. Kalau atas nama masjid, apa saja yang ada di kawasan masjid. Contoh kayak macam yang dibuat di Amerika tu, ada yang dibuat kayak macam kandang kerbau masjid. Balik ada online. Jadi ketika sudah diniatkan ini masjid, atas bentuk apapun boleh. Salat berjamaah pahalanya pahala masjid, iktikaf pahalanya pahala masjid. Pekerjaan yang berupa amal kebaikan semuanya pahala masjid. Jadi tidak boleh diperjualbelikan barang wakaf meskipun sudah rusak. Tu kharaba itu rusak, udah jatuh satu-satu misalnya. Sementara ada enggak yang layak pakai? Ada. Oh, enggak ada lagi yang berupa atap, tapi tempat masih ada kok. Ada semennya. Gimana cara pakai? Yang penting enggak boleh jual. Falau in hadama masjidun, maka jikalau runtuhlah masjid. In hadama, hancur masjid. Wa ta'adzarat i'adatuhu,
dan odor untuk mengembalikannya. Cik memang kayunya dah lapuk lagi, udah tua betul, jatuh dia satu-satu. Kayak macam dulu masjid kan tak ada seng untuk buat atap. Tahu rumbia? Tahu? Daun rumbia. Mana tahu daun rumbia? Kita bilang nggak tahu. Bak Maria lebih nggak tahu. Tahu. Pak nggak ada orang Aceh. Tengku Jernih bukan orang Aceh, jernih. Buah salak Aceh tu yang dijual yang kelak ada batangnya. Kalau kita bilang hari ini ya semacam batang nira. Jadi daun-daun itu dibuatkan jadi atap. Kalau kita pergi ke kampung ada sawah, ada rangkang. Itu atap rangkang tu daripada daun. Enggak mungkin dibuat seng. Yang pertama saking kepanasan. Yang kedua karena di sawah memang idealnya pakai daun, makanya sejuk lagi. Kita nak duduk tidur sekejap boleh je karena pakai daun tu daun dia. Jadi yang di atapnya itu daun-daun yang diikat-ikat, disusun-susun jadilah rangkaiannya. Tuh. Jadi itu istilah waktu zaman. Maka jikalau runtuhlah masjid, dah runtuh tiangnya, dah lapuk, berapa tahun dah masjid? 40 tahun. Wa ta'addarat i'adatuhu, dan uzur iadahnya, mengembalikannya susah. Memang udah lapuk. Lam yabi, namun tidak boleh dijual. Wala ya'ud, dan tidak boleh dikembalikan. Jual tak boleh, kembalikan ke orang punya tidak boleh. Jadi menjual tidak boleh, mengembalikan ke orang tak boleh. Milkan akan sebagai milik. Berarti dikembalikan kepada pemiliknya, mempunyanya seperti miliknya dulu. Tak boleh. Nah, bihali imkani salat, dengan kondisi yang masih memungkinkan sembahyang. Asal bisa bernaung, walaupun hanya bernaung untuk tarik matahari. Kadang-kala masih ada tak? Untuk tarik matahari boleh, tapi kalau untuk hujan tak boleh lagi, sudah tembus-tembus. Tapi masih ada yang bisa dilakukan ibadah, boleh salat. Air rangkang di masjid, sawah. Tidak bolong-bolong. Tapi bolong-bolong sikit. Kalau untuk tarik matahari kan tak kena. Memang kalau mau hujan bagus. Mandi terus itu kan. Itu. Yang jelas tidak boleh dikembalikan lagi menjadi milik dengan kondisi bagi memungkinkan sembahyang. Wal i'tikaf fi ardi, dan mungkin i'tikaf pada buminya. Tanah kan masih ada, lantai masih ada, bisa kita duduk. Berarti duduk terus. Dah. Au jafi syajari al-mawqufi, atau mengeringkan pepohonan barang yang diwakafkan. Ya, untuk mengeringkan gimana? Rasanya enggak boleh juga. Apanya yang dikeringkan? Bisa jadi enggak barang wakaf ada berupa tanaman. Tanaman itu kita keringkan, tidak kita lestarikan. Itu enggak boleh enggak. Setiap yang diwakaf itu tujuannya untuk diberikan manfaat, diambil manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, apa pula diwakaf? Kayak macam ada pemwakaf mewakafkan sebuah kebun
kopi. Misalnya aku jernih. Apa tujuannya? Supaya bisa diambil manfaat dari kopi tersebut ke jalan yang baik. Contoh, kita punya daya mahat. Ada orang berinisiatif, di samping mahat ada kebunnya, sudah ditanam kelapa sawit. Diberikan tanah beliau itu untuk wakaf ke dia. Tujuannya apa? Untuk bisa dipetik hasil. Boleh kelapa, pohon kelapa, boleh kelapa sawit, boleh kebun kopi. Nah, boleh lahan tok. Tujuannya juga boleh dimanfaatkan tujuan itu. Jadi kalau tidak mengeringkan pepohonan yang diwakaf, karena bak kopi, ada batang kopi, ada batang kelapa, ada pohon kelapa sawit. Apa tujuannya? Supaya bisa dimanfaatkan. Nah, oleh kita yang menerima wakaf itu tidak melestarikan. Pohon kopi berhutan di situ, nggak ada di open. Jangankan yang sudah punya pepohonan di dalam. Lahan tok dikasih, apa kira-kira lahan itu bisa digunakan? Sawah misalnya. Nggak boleh tanah wakaf dihentikan di situ saja. Siapa punya tanah nih? Kenapa nggak ada dipergunakan? Nggak ada yang turun ke sawah? Memangnya tanah milik pribadi sekarang nggak lagi. Itu sudah diwakaf sama wayang. Misal. Begitu sudah diwakaf, boleh untuk masjid, boleh untuk lahan ma'had, untuk membudayakan. Bagaimana diberdayakan pesantren? Ada sawah. Sawah itu ialah ditanamin berupa tanaman. Apakah boleh padi, jagung, kacang, dan cabai sebagainya. Yang penting harus dipergunakan. Hasilnya untuk tempat wakaf. Apa yang dibentuk? Apa untuk ma'had, untuk masjid, begitu. Untuk pendidikan, itu tetap harus digunakan. Nah, bila ada tanah wakaf kita, tidak kita pergunakan di jalan kebaikan itu, maka berhak bagi orang punya wakaf mencabut. Cabutnya tidak boleh memiliki lagi, memberikan kepada orang lain. Di situ yang boleh. Ambil barang wakaf, harta wakaf itu kasih kepada yang lain. Yang penting barang wakaf kalau sudah dikasih, diberikan, tidak boleh dijadikan milik kembali. Fahim Tum? Fahim. Tahu barang wakaf dulu, Tuan Hanifah. Apa itu barang wakaf? Dia akan ada dua sisi pemberian. Ada seseorang mewakafkan, ada seseorang menghibahkan. Kalau bentuk wakaf, pio dulu. Bentuk amal yang. Mana orang lain lagi? Duduk belakang. Jadi barang wakaf itu tidak sama dengan barang hibah. Kalau barang hibah setelah diberikan itu boleh dicabut lagi. Ada seseorang menghibahkan sepetak tanah kepada seseorang yang lain. Apakah karena ada duluan berjasa, kayak misalnya ada orang tinggal di tempat Umi seperti Utiani misalnya. Ada kasih sayang Umi hartawan, ada juragan tanahnya. Ambil sepetak tanah, hibah kepada Tengku. Dan tak boleh pun kalau Umi wakaf. Untuk apa beliau kalau Umi wakaf? Boleh kalau memang tanah wakaf itu duduk beliau buatkan berupa TPA, TPQ. Berarti diwakafkan untuk bisa menjadi yang bermanfaat. Biasanya begitu. Tapi kalau tanah yang diberikan untuk jadi hak milik, itu namanya hibah. Kalau ada demikian, hibah namanya, itu misal
Udah nggak senang lagi Umi dengan dia. Nggak seronok lagi. Boleh cabut. Mana tanah yang saya hibahkan untukmu kemarin? Semalam. Saya sudah beralih pikiran. Saya mau ambil balik. Boleh je. Contoh lain. Meninggal Umi. Datang anak Umi. Pergi ambil balik. Sah-sah saja. Makanya kalau ada yang hibah dari mama kita. Mama ada anak perempuan 2. Ada anak laki 3, 4. Katanya ada. Itu bagi anak perempuan bila sudah meninggal ayah, meninggal lagi nanti mama. Kekhawatiran. Jangan-jangan kalau mama meninggal, harta ni belum dibagikan. Nanti yang perempuan 2 orang ni mislu hakil unsayin. Sudah dipungut semua bagian besar oleh abang, adik yang laki. Tinggallah kita nangka makan kenduri. Bagian kecil. Apalagi kok misalkan tanah kecil. Ada tanah. Ada di depan, ada belakang. Yang perempuan kasih belakang aja. Yang laki ambil depan. Buat aku. Itu misal. Nah, sebelum mama meninggal, kita sampaikan, Mak. Ini mama, bukan dalam hati kami berdoa, mama. Mama kan sudah sakit-sakit. Sementara ayah sudah tak ada. Macam mana dengan misalkan kebun mama yang ada sebelah belakang tu. Bagaimana pula yang ada sebelah depan tu. Mak, ada enggak inisiatif mama? Buatlah pemberian berupa hibah sikit untuk kami. Itu perempuan. Begitu bila mama, itu ada 10 pintu. 2 pintu. Saya hibahkan untuk kamu 2 perempuan. Ada kakak. Dengan kakak. Boleh mak, tapi kau udah bilang hibah, kasih tahu abang-abang. Abang yang satu itu agak macam apa sikit. Dan buat mak sertifikat langsung. Kenapa? Kebiasaannya kalau sudah disertifikatkan, susah untuk diambil balik. Tapi kalau hanya akte, apa tak boleh. 2-3 di atas bersusun. Nggak masalah, akte. Jago-jago Pak kecil, kepala desa. Kalau kita rayu-rayu buat dia sikit, dia pun lapar perutnya. Langsung diteken. Buatkan akte. Makanya kalau kita beli tanah di Alpen, itu hati-hati betul. Karena tanah di Alpen itu sudah di atas-atas. Ini pernah waktu dulu 5-6 tahun yang lalu kan ditawar tanah di Alpen. Alhamdulillah karena masih ada lah yang Umi kenal di agraria itu. Umi kasih tahu di agraria itu bisa dicek tanah ini sudah berapa orang berlapis beli. Nampak dia kalau memang ada diinformasikan ke situ. Karena kan hasil dari notaris tanah tu, dia setiap tahun sama kayak kita di kantor. Ajukan laporan ke pertanahan. Jadi kan waktu dibuka, apalagi hari ini online. Makanya hari ini tidak boleh kita bohong-bohong di tanah. Tidak online. Suratnya online. Buat sertifikatnya online. Enggak lagi siap kita buat sertifikat dalam waktu seminggu 2 minggu. Kalau memang dari pusat, dari online tu 2 bulan. Kalau enggak 6 bulan. Baru siap sertifikat. Memang harus kita kawal, tapi itu online. Nah, kalau dah demikian, pajak untuk buat sertifikat pun sudah tinggi. Misalnya harga tanah di daerah kita. Dulu tanah-tanah dalam ni hanya 30,000 per meter. Dulu.
Tapi Umi sudah belikan nih 100 per meter. Dengan catatan bayarnya sedikit. Umi tak mau, Abi mau, sama aja. Karena di Abi ini pun yang penting dikasih kita. Berpuluh tahun kita bayarkan. Karena kita nggak ada uang sekaligus. Nah, dalam hal ini, hari ini dari 100, 200, 300, sekarang sudah 350 per meter. Apalagi yang depan. Tak pergilah kita ke notaris. Buatlah sertifikat atau akte pertanahan jual beli. Itu nak bayar kita pajak supaya murah, kita perkecil angka jual beli. Tak bisa. Kalau dulu bisa. Umi beli bayar 90 satu peta tanah. Dibuat cuma 30. Boleh. Untuk apa? Biar pajaknya hari ini nggak bisa. Kalau dia ada pasaran di dalam online itu di seputar ini 350. Mereka langsung putuskan pajak itu seharga 350. Misalkan tanah ini bayarannya sampai 300 juta. Tahu orang tuh. Karena sudah dipasarkan lewat online. Harga tanah dari sudut ini harganya begini. Sudut sana harganya begini. Makanya Alpen pun sekarang tinggi, mahal. Nggak bisa lagi dibuat-buat. Kalau dulu manual. Boleh di bawah harga 30, nggak kena pajak bahkan. Jadi dibuatlah di bawah 30. Hari ini kita buat sedikit aja setengah. Harga 300 kita buat 150 nggak boleh. 200 nggak boleh. Harus buat seadanya. Karena memang itu semua transparan. Makanya semuanya sulit, tapi banyak juga koruptor. Sudah sebegitu banyak juga koruptor lagi di Indonesia. Nggak tahu kayak mana lah. Curi sikit. Pencuri dalam selimut. Nah, jadi berupa tanah, lahan, kebun, tempat, wakaf seseorang. Itu tidak boleh disia-siakan. Tetap harus dipakai dan diambil manfaat. Dan manfaatnya diberikan kepada siapa yang diwakaf. Niatnya ke masjid, berarti kegunaan masjid. Niatnya ke ma'had, itu kegunaan ma'had. Halas, paham tuh? Dah. Au qala'ahu raihan, atau mencabut akarnya, ribahan atau raihan. Raihan, bau. Kalau raihan apa artinya? Raihan bau. Ada berupa yang diwakaf. Macam misalnya kalau di Mekah, kayu cendana. Itu kan kalau kita pergi ke Mekah, ke Ka'bah tuh, memang wangi sekali. Rupanya kayu cendana itu boleh jadi dengan kayu itu sendiri, boleh jadi sudah dikemas menjadi wangi-wangian. Semuanya itu bisa. Kalau kita di sini bunga melati, bunga selanga, bunga jumpa. Ada nggak orang pengantin baru? Ada. Bunga melati itu sangat mahal dari Medan urusan. Ada lihat di kepala orang kalau sedang perkawinan. Itu ada yang asli, ada yang palsu. Harganya beda. Kalau yang asli itu sampai 1 juta sekian, 1,5 juta. Itu yang disewakan orang menurut pesanan. Itu dipesan dari Medan. Nah, di Medan itu dilestarikan bunga melati. Kalau kita di sini dibuang-buang kalau ada. Kenapa enggak di jalan, di peti-peti, dibuang mainan. Padahal harum mewangi dan bisa untuk kita jaga, kita lestarikan. Nah, kalau ada misalkan kebun wakaf bunga melati, bunga jumpa, kita cabut, kita buang, itu nak boleh. Kayu cendana itu juga wangi, kita hilangkan wangi-wanginya.
Tidak boleh. Itu dia. Jadi bagaimana juga kalau demikian, kita lihat nih apa bunga melati. Atau dicabut akannya bukan harum ini, rihun, oleh angin. Boleh juga. Kalau yang tadi Umi bilang boleh juga. Yang penting jangan buang-buang manfaat. Kalau di sini dicabut akannya oleh rihun, angin. Jatuh sendiri. Dipapa sama angin, diterbangkan oleh angin sendiri. Tak boleh juga. Lam yabtulil waqfu. Ini saya tidak batal wakaf. Apapun bentuknya yang namanya barang wakaf itu tidak boleh dipergunakan ke yang lain. Hancur dia, tidak boleh juga diambil, dijual, tidak boleh. Jadi ada yang ngomong, yang bilang salah satu subsidi pemerintah berupa mobilir kepada sekolah, ada meja, ada kursi, ada berbagai, itu tidak boleh diangkat bawa pulang ke rumah. Kenapa? Kalaupun sudah rusak meja, kursi, itu kan menjadi inventaris, ya kan? Ya. Tinggal di kantor tu. Itu dulu. Tapi Umi lihat sekarang ini, tidak ada lagi untuk dipergunakan yang sepatutnya. Bahkan kalau memang nggak layak pakai, dibuang ke belakang, dijadikan sampah, dibakar. Kalau dulu satu kursi patah, itu didokumentasi, kemudian dibuat sebagai apa? Tinggal didudukkan di situ. Ketika saat-saat tertentu ada pemeriksaan, ini berupa kursi meja yang sudah 5 tahun belakang nggak layak lagi pakai, diinventarisir. Yang jelas tidak boleh hilang. Satu hilang bayar. Hari ini nggak ada lagi. Bahkan kalau kita minta, ini banyak di SMA 1, di SMP 1 berupa kursi meja. Ada kemarin diusul sama di kantor. Ini buat permohonan sedikit, kita minta aja daripada dibuang-buang tuh kursi meja banyak. Orang tu kan setiap tahun untuk menghabiskan uang dari kerajaan, dari pemerintah tuh harus pengadaan kursi, mobil, ini, itu. Padahal yang sudah ada itu masih layak pakai. Sekarang banyaknya mubazir, dulu tidak ada. Kursi yang rusak tu dibuat lagi, cari tukang. Yang jelas tidak boleh dibuang, bahkan tidak boleh diganti, dihilangkan. Sekarang dibuang, buang mubazir saja. Nah, jadi tidak boleh kering pepohonan yang diwakaf, tidak boleh tercabut dengan angin. Kalaupun ya demikian, lam yabtulil waqfu, tidaklah batal wakaf. Tetap itu lestari wakaf. Acok na balai bird, na nyali acok ya pergi ke rumah. Ada yang bertanya kemarin dulu kan, barang-barang wakaf untuk balai pengajian. Sudah nggak layak lagi, udah ada balai baru dikasih sama pemerintah. Alah, ini kita buat untuk dapur aja. Dapur siapa? Ustaz. Tak jadi rumah ustaz. Dapur ke atau apa, tidak boleh. Walaupun bagaimanapun yang namanya wakaf tetap harus dipakai seperti niat orang yang wakaf. Nah, itu bahayanya wakaf. Fala yuba'u wa la yuhibu, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dihib. Ambil untuk dapur ustaz aja, enggak boleh. Ya, aku khalisna. Makanya harus menempatkan posisi yang aku jernih. Jangan dijual, enggak boleh. Jangan dihibah. Bal yantafi'ul mawqufu alaihi, akan tetapi
mengambil manfaat oleh si mauquf alih. Bagaimana bentuknya dia mengambil manfaat? Walau bija'lihi abwaban, walaupun dengan menjadikan sesuatu itu akan pintu-pintu. Ada berupa kayu-kayu. Kalau kita injak nggak bisa lagi. Kalau kita ambil kayu itu, kita buatkan jadi pintu. Kita jual pintu itu. Enggak. Berarti sejauh bisa kita buat apa untuk jadi pintu di tempat itu. Atau jadi berupa apa yang bisa kita pakaikan. Yang jelas tidak boleh dijual dan tidak boleh dihib. Illam yumkinuhu ijaratuhu kasban bihalihi. Jika tidak memungkinkan akannya bahan itu oleh disewakannya. Khasban memakna khasban. Khasaban bihalihi. Karena masih mewujudkan kayu seperti ada. Seperti halnya. Berarti walaupun tidak bisa dipakai sebagai tempat duduk, tapi bisa dipakai sebagai dinding. Tak bisa sebagai dinding, boleh dipakai sebagai pintu. Yang jelas untuk dijual tak boleh, untuk dihibah tak boleh. Jadi buatkanlah apa yang memungkinkan. Kadang bisa untuk disewakan. Berarti kan sewa tidak hilang zat. Kenapa boleh disewa? Manfaat sewa, wang sewa dimanfaatkan ke tempat yang diwakaf. Nggak bisa lagi kita pakaikan untuk misalnya Honda diwakaf untuk masjid. Pada saat itu untuk kita naik Honda itu nggak layak lagi. Kita buatkan becak. Boleh. Becak itu dibuatkan sewa. Angkat-angkat barang orang. Kalau sebegini barang atau satu hari sewanya seperti ini. Jadi uang sewa itu dipergunakanlah untuk masjid atau untuk kemaslahatan mana tujuan diwakaf. Yang jelas tidak boleh hilang zatnya, pokoknya. Faham tu? Itu barang wakaf. Dah. Fa in ta'adzara al-intifa'u bihi illa bistihlakihi. Maka jika udhurlah mengambil manfaat dengannya. Memang enggak layak, enggak bisa pakai lagi. Berupa itu becak yang memang besi-besinya enggak bisa kita bawa lagi. Naikin jali. Capek kita greng-greng enggak mau hidup padam dia. Mana caranya? Illa bistihlakihi, kecuali dengan kita rusak dia. Ada enggak berupa becak dirusak akan menjadi sesuatu yang lain? Bisa dibuat grek. Begitulah kira-kira. Enggak bisa lagi dijalankan seperti fungsinya becak. Tapi didorong. Gerobak. Pokoknya apa yang bisa. Harus kita rusak. Arti rusak daripada asalnya. Asalnya becak. Akhirnya enggak bisa dipakai lagi, tapi masih ada dalam alternatif lain. Itu gimana caranya? Ka'ansara la yantafi'u ihi illa bil ihraqi in qata'al waqfu. Seperti bahwa jadi ia sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengannya kecuali bil ihraqi, kecuali dengan membinasakan, merusakkan. In qata'al waqfu, misalnya terputuslah wakaf. Itu baru terputus wakaf. Ai wa yamlikuhul mawqufu alaih hina idin. Dan memiliki akannya barang oleh si mawquf alaih pada ketika itu alal mu'tamadi, atas pendapat yang mu'tamad. Diambil oleh orang yang pegang wakaf, digunakanlah menjadi grade biasa. Kenapa itu? Gerbak-gerbak itu boleh diangkut kayu-kayu bakar. Tapi kan untuk disewakan nggak cocok lagi. Berarti dijaga, memang diusaha oleh orang yang memegang wakaf.
sejauh boleh dimanfaatkan untuk beliau. Kenapa bisa? Kalau ada yang manfaat untuk masjid boleh, ada yang manfaat untuk mahat boleh, ada untuk kemaslahatan umat boleh. Tapi untuk disewakan nggak layak lagi, orang nggak mau sewa. Ya mana kita sewa namanya gerobak tu, kan? Dan gerobak pun nggak bisa dibawa dengan yang lain, nggak bisa diikat-ikat di kudanya lagi, hanya dorong bawa kayu bakar. Berarti itu putus wakaf. Dan memiliki barang wakaf itu oleh si makum alih. Arti makum alih orang yang pegang wakaf. Alal mu'tamadi atas pendapat yang kuat. Faham Tum? Ada pertanyaan? Ada. Coba tanya dulu. Seumpamanya Tengku Karisna mewakafkan senio ke sini. Nah, senio itu rusak. Jadi kan udah nggak berfungsi lagi dia. Nah, di sisi lain ada keperluan lain yang harus dibeli. Nah, terus senio ini kan udah rusak. Inisiatiflah saya untuk jual ke butut gitu, dan uang hasilnya itu dibelikan untuk keperluan yang dibutuhkan daya itu, gitu gimana? Nah, kalau pada dasar dengan hukum fikih tidak boleh. Dia tidak boleh menghilangkan bendanya yang namanya wakaf. Tak boleh. Tapi kalau melihat dari sisi interpretasi hukum hari ini, ada ulama-ulama kontemporer yang menyatakan sejauh itu bisa dimanfaatkan, itu dibolehkan. Dilihatnya azas manfaat dan azas kepentingan. Itulah yang namanya maqasidus syariah. Nah, kalau tinjauan ke situ boleh. Kalau hari ini, kalau pendapat Imam Syafi'i bahkan ulama-ulama salafiyah itu sudah putus, barang wakaf tidak boleh diobrak-abrik, tidak boleh ditukar menukar. Itu dengan hukum. Memang kalau hari ini begitu. Sanyo masih bisa dibuatkah? Kalau masih bisa dibuat, masih bisa dipakai. Enggak bisa lagi, udah dijual ke butut. Memang berapa ada jual tuh? Kan hanya ukuran ala kadar. Namun boleh dikasih manfaat. Kita beli yang lain yang lebih butuh. Nah, itu kalau pendapat kontemporer, ulama-ulama modern boleh. Atas nama dasar manfaat dan kepentingan. Itu kan penting. Nah, belinya juga yang masih kekal, jangan beli sapu. Itu dia. Butuh kali sapu lidi nggak ada, serok nggak ada. Kita mau jadikan ini sebagai apa nggak bisa. Nah, kita jual aja. Nanti kita beli itu. Tidak boleh diganti kepada benda yang hancur cepat. Memang semua barang hancur, tapi kalau sapu nggak cukup 1 bulan, nggak sampai 2 bulan, habis deh. Jadi kalau beli berupa yang memang nggak hancur, boleh. Itu pendapat kontemporer, tapi kalau hakikat tidak, itu dia, ingat. Jadi kita pakai yang mana itu? Lebih menurut baiknya keyakinan kita, daripada situ terbuang, memang sama sekali nggak bisa dipakai, itu bagus kita ganti. Cuma gantinya harus sesuatu yang betul-betul mengekal menurut adat. Misalnya nggak bisa dengan sanju itu. Gimana caranya? Bisa nggak beli berupa timbayan air bejana yang memang lumayan kuat dia bejana itu, atau ambil buat bak. Itu memang bejana kuat. Ambil uang itu kita buat bak. Kalau udah bak kan disemen, dicantikan. Secara adat dia kuat, walaupun datang banjir habis, datang tsunami hancur. Itu udah di luar kebiasaan. Itu dia. Begitu boleh.
Yang mana yang diambil? Menurut ilmu, menurut keyakinan, menurut kepentingan dan manfaat. Kalau berupa mesin betul-betul nggak pakai, untuk apa pula dia? Daripada kita duduk situ nggak bisa jadi tanah pun dia. Namanya besi, ya kan? Itu boleh. Tapi itulah pendapatnya. Terus in kata al waqfu ay wa yamlikul waqfu mauqufu alaihi hina ini. Dah. Fayantafi'u bi'ainihi, maka mengambil manfaat dengan inya. Wala yabi'uhu, dan jangan menjual ia akannya. Ini diulang lagi. Wa yajuzu bai'u hasril masjidi al-mawqufati alaihi idza baliyat bi an dhahaba jamaah jumaliha wa naf'uha wa kanatil maslahatu fi bai'iha wa kadza juzu'uhu al-munkasiratu khilafan li jam'i fihima. Mana tempat berhenti ni? Tidak ada berhenti berarti kita. Tidak ada tempat berhenti. Dan boleh menjual hasral masjidi. Mana hasra? Tikar masjid. Ya. Kenapa kalau tikar boleh dijual? Sudah busuk yang diwakafkan atasnya. Iza baliyat, apabila telah busuk, telah tua, telah koyak. Mana namanya tikar wakaf? Sudah koyak baliyat. Untuk apa lagi? Kalau dijual, kadang ada laku. Kayak macam ada plastik-plastik, ada semua dijual, kayak karton-karton dijual. Ada enggak laku? Laku. Walaupun harganya murah. Kalau demikian boleh menjual tikar masjid yang sudah diwakafkan kepadanya apabila sudah rusak, sudah koyak. Bi an dhahaba jumaluha, dengan bahwa sudah hilanglah kumpulannya tikar. Tak bisa kita pakai lagi. Memang kamu lagi kat letter. Wa naf'uha, hilang manfaatnya. Kalau kita mau pakai kan udah tak bisa lagi. Dah koyak-koyak. Itu boleh dijual kepada bro-bro. Betul. Kadang ada tikar yang berupa ambal, berupa kulit-kulit rusa, berupa kulit-kulit kambing, kulit buaya. Dulu berupa yang mewah-mewah itu semua dari kulit-kulit. Bisa jadi kulit kayu, bisa jadi kulit rusa, kulit buaya. Makanya ada hukum di dalam kitab wajuludul maitati. Ya kan? Boleh kulit bangkai disuci, bit tatohiri, bisa bit dibari, jangan disamak. Kenapa bisa? Ada rusa mati, ada buaya mati. Ya, boleh itu diambil, disamak. Arti disamak, dibuang lindir-lindir dulu. Yang ada sudah jadi kulit tok, kan nggak ada bau-bau lagi nanti. Kemudian dikemas, baru disamak. Sama seperti biasa. Pakai air tanah sekali, pakai air suci 6 kah? Untuk apa? Untuk bisa jadi dipakai. Buat bagaimana timba air, buat baju, untuk baju besi, buat baju untuk pergi orang kerja. Itu semua, makanya ada nyanyi. Coba siapa yang menyanyi? Jamal Mirdad. Siapa? Sepatu dari kulit rusa. Ya kan? Ada nggak nyanyi itu? Ada. Kasurmu dari Palestina dibuang kemarin.
kulit buaya, ada tuh ini. Tali pinggang dan macam-macam. Kenapa? Karena ada berlaku hukum. Dulu banyaknya di negeri Arab kan gembalaan. Gembalaan tu ada yang hidup, ada yang mati. Kalau sudah mati, daging dah jelas harus dimakan. Boleh kulitnya diambil untuk dibuatkan. Kalau kita hari ini dah ada kain wol, ketron. Dulu kan buat baju. Baju hebat kali. Seorang pejabat besar. Bajunya dari kulit rusa. Dari kulit buaya. Dari kulit harimau. Kalau mau kuring-kuring. Ya. Harimau mati. Begitulah kira-kira. Itu sudah sangat tinggi harganya. Sudah sangat berharga. Caranya itulah dipoles, disamak. Nah, dalam hal ini gimana kalau diwakaf seperti itu? Boleh. Tikar masjid untuk salat, boleh juga. Dibuatkan sajadah. Hari ini kita paham bahwa ada macam-macam itu dari kulit-kulit. Ada sepatu, tali pinggang, ada baju-baju instantik apa tu, ada dibuat masih dari kulit. Karena untuk menyelam membuat dari kulit itu tinggi kali harganya. Dah tas yang banyak kita buat tas ada masih, walaupun sudah dimanipulasi hari ini, sudah diadopsi dengan berbagai benang, berbagai-bagai benda lah lain. Tapi dasarnya ada tas apa tu, tas kulit. Memang betul-betul kulit dulu aku jernih. Bukan main-main kulit. Mahal harganya, mahal. Itu kulit asli. Itu dia. Nah, maka mengambil manfaat ia dengan harus dijual seperti tikar, karena dengan bawa menghilangkan jumlahnya, arti jumlah bagian-bagiannya dan manfaatnya adalah wa kanatil maslahatu ma'a fi bainiha, dan adalah kemaslahatan dalam menjualnya. Berarti boleh jual sanyo itu karena ada manfaat, kemaslahatan dan manfaat. Wa kadza juzu'uhu al-munkasiratu, dan demikian pula juzu'uh. Mana juzu'uh? Bagiannya, juzuknya. Mana juzu'uh? Yalah, juzuk bagian-bagian al-munkasiratu yang sudah terpecah. Itu boleh dijual. Artinya diganti dengan yang lain. Yang jelas tak boleh dijual manfaatnya untuk pribadi. Tetap untuk siapa yang diwakafkan. Kalau untuk masjid, untuk manfaat ke masjid. Beli apa yang bisa dimanfaatkan, yang lebih terpenting demi kemaslahatan. Musim puasa, ada enggak orang makan minum di masjid? Ada. Bukaan puasa, enggak ada piring di masjid. Beli. Ada sayur sudah rusak, enggak ada kepake, ganti, jual sayur itu. Beli berupa alat perkakas yang bisa dipakai untuk kemaslahatan masjid. Perlu memakmurkan masjid setiap sore. Bagaimana caranya? Gelas enggak ada, piring enggak ada, cepel enggak ada. Macam mana nak makan orang boleh buka puasa kat masjid? Kalau demikian, ada punya masjid yang enggak dipakai lagi. Bagaimana caranya? Dijual, kemudian diganti dengan kemaslahatan. Khilafan li jam'i fima, menjadi khilaf bagi sekelompok ulama pada keduanya. Dalam hal menjual, dalam hal
mengganti itu pasti ada khilaf. Karena memang barang itu dasarnya tidak boleh diganti kan? Tidak boleh hilang bentuknya, tidak boleh hilang zatnya. Oh, namun karena ada sisi kemaslahatan diganti, ada pendapat. Dah, wa yasrifu samanuhuma di masalahatil masjid, dan mempergunakan harga keduanya. Apakah gantian itu bimasalihil masjid, untuk kemaslahatan masjid. Illam yumkin syara'u hasil, jika tidak memungkinkan menjual tikarnya. Au juz'in bihi, atau bagian dengannya. Berarti boleh enggak dipergunakan harga itu untuk kemaslahatan masjid? Boleh. Karena tidak mungkin untuk membeli tikar syara'un, berarti orang ini enggak tegur. Kalau syarak beli, kalau bai'ah jual. Membeli tikar atau membeli bagian dengannya, tidak mungkin kita beli sanyu baru, kecuali ada 3 sanyu, tiga-tiganya ada rusak. Kita jual 3, kita ganti 1. Nah, itu bisa. Man, kalau tikar banyak kali tikar dah rusak, kita jual ke bobrok, rupanya dapat untuk kita ganti 1 tikar, itu boleh. Nah, kalau tidak baru cari kemaslahatan yang lain. Tuh. Jika tidak memungkinkan membeli tikar atau bagian dengannya, berarti baru boleh untuk kita titip kemaslahatan yang lain. Wal khilafu fil mauqufati, dan bermula khilaf itu pada barang yang diwakafkan. Itu tak ada khilaf. Ada yang boleh ganti, ada yang enggak boleh kan? Biar lebih bagus makan tanah daripada manfaat masjid. Itu ada juga karena dasar tadi. Walau bi anna istarahan nadir wa waqafaha bi khilafil mawhubati wal mushtaratul masjidu fatuba'u jazman li mujarradil hajati ay maslahati wa illam tubla wa kadana hul kanadil wala yajuzu isti'malu hasril masjidi wala firashihi fi ghairi firashish mutlaqan sawa'un kana li hajatin amla kama afta bihi syaikhuna. Dah, itu aja. Karena enggak ada tempat lain. Dah. Dan khilaf dalam hal barang yang wakaf. Memang betul ada pendapat boleh dijual, diambil manfaat untuk kegunaan masjid, ada yang tidak. Itu ada pendapat. Walaupun bi anna istarahan nadiru, dengan bahwa membeli akannya barang oleh si nadir dan mewakaf ia akannya barang. Nah, bagaimana caranya? Dibeli lain oleh si nadir. Nadir itu siapa? Penjaga barang wakaf. Itu nadir namanya. Nadir. Walaupun ada dengan bahwa membeli akannya barang oleh si nadir. Persoalan barang wakaf tadi sudah dibuat pergantian, dijual, lalu diganti, dibeli yang lain oleh si nadir, dan mewakaf ia akan barang lain itu, niat lagi untuk wakaf karena memang diganti barang wakaf, ya kan? Walaupun ada demikian, ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Bi khilafil mawhubi, dengan khilaf barang yang dihibah. Kalau barang hibah no problem, nggak ada istilah dia. Karena apa beda sih hibah dengan wakaf? Kalau hibah itu barang percuma, dikasih dan
dengan senang hati, kayak macam orang kasih sedekah. Dah kasih tak seronok sangat, ambil balik sah saja. Astagfirullahaladzim. Itu suara macam tu pasti ada sesuatu yang diketahui. Namanya binatang-binatang kan. Kucing sering kali senang. Itulah. Kayak suara bayi menangis. Wah. Itulah. Melihat kuburan sedang disiksa. Memang alat batat kayu batu selain jin dan manusia, dia mengetahui bagaimana kondisi alam barzah, alam kuburan. Makanya kalau ada orang meninggal di rumah kita, kita punya perhatian, coba lihat binatang-binatang yang biasanya jinak dengan mama ayah kita lalu meninggal. Itu pasti ada sesuatu yang dia lihat. Kadang-kala ada yang menyenangkan hati. Dari raut wajah binatang pun bisa tahu. Ada pula yang sebaliknya. Dari raut wajah binatang yang ada di rumah pun paham. Karena mereka dipersaksikan oleh malaikat. Lihat ya. Yang enggak nampak inilah kita. Kenapa enggak tidak dipernampakkan kepada kita? Kok sempat kita lihat ular saja, ular kerak saja di alam kubur tu. Dah enggak ada pergi kuliah lagi kita. Langsung ditikar musalla saja tuju. Betul. Ular di belakang aja, yang kecil terkejut-kejut tak api, cicak jatuh aja menjerit. Ular saja lalu akrak berapa ratus hasta perjalanan. Suaranya sekali kemuruh bisa tuli kita. Itu sejarah ular akrak. Kapan dirasa di alam kubur di ular itu? Bagaimana dililit? Wallahualam. Na'udzubillah. Sempat diperlihat kepada kita, gak akan mungkin kita terledor salat. Tutup jam 12 sudah cepat-cepat ambil wudhu. Makanya gak dipernampakkan sama Allah. Tidak dikasih lihat, tak boleh lihatlah macam tu. Kalau lihat macam tu, betul-betul kita takut dan takwa kepada Allah. Tidak ada lagi fungsi iman. Sudah jadi kenyataan, tidak ada lagi fungsi iman. Apa fungsi iman? Meyakini, membenarkan, mempercayai, selalu tergenang di hati, di jiwa tentang kekuasaan Allah. Coba kalau nampak ulat saja. Bagaimana bentilan ulat-ulat? Kalau ada orang di dalam kuburan hari 5 kumang, hari 7 betul. Ulat semua. Coba bayangkan kalau sempat terlihat ulat saja, belum ular di alam kubur. Hari ini ulat satu di dalam sayur menjerit. Ada masakan, dapat ulat satu. Ngomong kepada 10.000 mulut. Kalau ada orang 100, kenapa enggak 200? Bercerita. Hanya ulat. Coba kita bayangkan bagaimana ulat, bagaimana di alam kubur. Sangat-sangat sedikit orang yang jam di alam kubur. Ada itulah orang yang betul-betul menjaga sembahyang. Dia utuh masih belum. Paling jam, arti jam kering kerut seperti buah jeruk nipis kerut. Buah jeruk. Bukan jeruk nipis, jeruk kerut. Tapi dia utuh masih nampak wajah, muka, tangan. Kenapa? Jangankan malaikat mengetuknya, menghancurkannya. Ulat saja tidak dekat. Ulat tidak dekat. Apalagi ulat. Tidak ada berulat tubuh orang-orang yang suci. Yang selalu yang pertama mengekali wudu. Itu dalam kitab. Yang kedua selalu menjaga sembahyang tepat waktu. Yang ketiga selalu membaca istiqamah berupa Yasin. Itu Yasin ada dalam sebuah hikayah. 20 surat yang pertama menjaga kita terjaga, terpelihara dari pekerjaan maksiat, dari ronrongan setan, dari huru-hara hidup. 20 tengah
itu Allah jaga kita keselamatan di alam kubur. 20 akhir itu menjaga kita di yaumul mahsyar ketika naik di atas tinggi siratal mustaqim. Itu surah Yasin. Berarti jumlah surah Yasin berapa? 83. Nah, selebihnya Itu ya. untuk bisa kita mendapatkan nikmat di alam surga. Itu selebihnya. Berarti tinggal 23 lagi. 20 awal keselamatan dunia, 20 tengah ketika sakratul maut dan di alam kubur, 20 akhir ketika di padang mahsyar, 23 yang terakhir lagi itulah kenikmatan di alam surga. Senang kita baca Yasin, senang. Makanya tiap hari coba lihat di pasca bencana ada satu rumah yang ada di Kok Sibolga tidak hancur padahal sudah di depan mata di sungai. Kenapa? Rupanya bayangan mama yang ada di isi rumah itu setiap maghrib habis salat maghrib baca ya istiqamah ini Yasin. Rupanya rumah sudah ada di lautan sungai itu dan hancur utuh, nggak ada terseret pun sedikit, dijaga oleh malaikat. Nah Yasin terus. Kita jangankan Yasin, ayat kursi. Maaf alhamdulillah. Kan sangat-sangat pendek ayat kursi. Kapan baca kalau ada salat jamaah? Karena ada baca. Coba kalau salat sendirian, kapan dibaca Yasin surah ayat kursi? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Sekalian dengan mukena di muka. Ada ngomongnya cepat. Ya tunggu anak ya. Nah, itu kan kebiasaan. Makanya jangan dibiasakan yang tidak bagus. Minimal sampai dengan Allahumma antas salam. Kalau boleh selesai wirid yang sudah terbiasa. Baru kita bangun. Sudah dengar aku jernih? Ada Malas sekali. kadang. Enggak boleh malas. Dah. Kemudian mana lagi? Bi khilafil mauhubati, berbeda pendapat dalam benda yang dihibah. Hibah itu boleh langsung dia, boleh kasih terus cuma-cuma kasih sayang. Ada belahan kasih sayang, ada belahan jasa, ada cuma-cuma gratis. Wal mushtaratul lil masjidi fatuba'u jazman limujarradil hajati ay maslahati wa illam tubla. Ya. Apa artinya? Sekalipun tidak dirusakkan. Sekalipun tidak dirusakkan, walau bi anna istahan nadir wa waqafaha, itu sudah bi khilafil maqdar. Wal mustarati lil masajid, bermakna sesuatu yang dibeli untuk masjid. Mustarahu, sesuatu pembelian. Sesuatu yang dibeli untuk masjid, maka dijual jazman hal keadaan jazam limujarradil hajati, karena semata-mata hajat. Ai maslahati, artinya kemaslahatan. Wa illam tubla, kendati pun belum rusak ya. Wa kadza nahul kanadir, dan demikian pula seumpama kandil, lampu-lampu itu udah sampai mobil itu. Jangan lihat. Tuh. Pergi tungku jernih. Bangunkan tungku Defri sebentar. Itu semua jangan ditaruh di situ, bilang cepat. Itu udah dibongkar.